Ya, pengembangan vaksin COVID-19 nampaknya menjadi perlombaan di seluruh institusi kesehatan di seluruh dunia ya, termasuk di Indonesia juga. Nah, meskipun begitu, vaksin harus melewati serangkaian uji klinis dalam waktu yang cukup lama untuk akhirnya bisa digunakan oleh manusia secara massal. Dan berikut saya ajak Anda untuk mengetahui mengapa vaksin begitu lama ditemukan dan apa saja tahapannya. Ini dia mengenal tahap uji vaksin. Berdasarkan informasi yang kami lansir dari cnnindonesia.com dan juga CDC. Kita lihat di tahap pertama, ini dia tahap 1 adalah tahap eksplorasi. Jadi tahap ini melibatkan penelitian laboratorium dasar dan biasanya berlangsung antara 2 sampai 4 tahun lamanya untuk meneliti patogen, mengidentifikasi antigen, maksud kami ilmuwan ini mengidentifikasi antigen atau protein virus alami atau sintesis yang mungkin bisa membantu mencegah atau mengobati penyakit. Nah, dalam hal COVID ini, virus yang diteliti adalah virus COVID, virus corona dan juga turunannya yakni SARS-CoV-2 ya kalau untuk COVID-19 ini. Nah, berikutnya selanjutnya adalah tahap praklinis atau studi praklinis, yakni ini adalah tahap pengujian sistem kultur sel, jadi menggunakan pengujian hewan untuk menilai aman nggak sih vaksin ini nantinya akan dikembangkan, akan digunakan untuk orang, kemudian mampu tidak memicu respon imun kepada manusia. Jadi ini virus atau tahap ini, virus yang diteliti adalah kepada subjeknya biasanya hewan, biasanya tikus ya, dan juga monyet. Jadi belum ke manusia di tahap praklinis ini ya. Nah, berikutnya ini dia. Ini tahap atau fase yang lebih kompleks, tahap atau proses uji coba vaksin pada manusia yakni tahap klinis. Ini dia di tahap 3. Nah, tahapan ini akan umumnya melalui 3 fase yakni ada fase 1, kemudian fase 2, ada fase 3. Nah, kalau lihat perbandingannya di fase 1 ini penelitiannya terhadap sekelompok kecil orang biasanya kurang dari 100, antara 30 sampai dengan 100 orang yang disuntikan atau sukarelawan yang disuntikan dengan vaksin ini. Jadi obat-obatan atau vaksin yang lulus uji coba di fase 1 ini dianggap aman, namun masih harus diteliti lebih lanjut. Kemudian kita bergeser ke fase 2. Ini dia. Kalau lihat fase 2, studi klinisnya diperlebar. Jumlahnya ada 100 sampai dengan 300 orang yang kemudian terlibat dalam uji ini. Jadi orang-orang ini dibagi ke dalam grup, biasanya grupnya adalah anak atau dewasa. Nah, grup ini yang nantinya akan menerima vaksin di fase kedua ya. Jadi tujuan pengujian tahap 2 ini adalah untuk mempelajari respon imun hingga jumlah dosis yang mungkin akan digunakan akan cocok dengan anak-anak dan juga dengan dewasa. Berikutnya kita bergeser ke fase 3. Fase 3 ini jauh lebih besar lagi angkanya, tujuannya adalah untuk menilai keamanan vaksin pada kelompok yang besar. Jadi ada ribuan yang terlibat di sini, angkanya 2.500 sampai dengan 10.000. Vaksin ini diberikan secara acak alias random ya kepada para sukarelawannya. Ada yang disuntik, ada yang tidak. Dan fase ini menjadi fase dengan evaluasi yang paling lama, biasanya memakan waktu lebih dari 6 hingga 1 tahun. Jadi lama sekali. Nah, kalau di fase 3 ini ada beberapa negara yang saat ini vaksinnya sudah mencapai fase 3, ada Amerika, kemudian ada Tiongkok, ada Inggris yang saat ini sudah meneliti vaksinnya sampai dengan fase ketiga. Nah, berikutnya selanjutnya apa nih? Selanjutnya ada tahap peninjauan aturan dan juga persetujuan. Ini yang kemudian paling vital. Kalau di Amerika kita tahu ada FDA. Nah, kalau di Indonesia ada BPOM ya yang mengawasi, kemudian memberikan regulasi, memvalidasi apakah ini akan bisa digunakan dengan manusia, baik produksinya dan juga administrasinya. Nah, berikutnya setelah regulator menyetujui produk, ini bisa juga ada kemungkinan darurat yakni persetujuan dapat dipercepat karena ini kasusnya mungkin kalau COVID-19 bisa dilakukan seperti itu. Nah, berikutnya adalah tahapan produksi, memproduksi secara massal, dan yang paling penting adalah QC alias quality control, kontrol kualitas ya. Ini yang harus diperhatikan. Jadi semua proses dipantau dengan hati-hati. Kalau di tengah jalan nyatanya nggak terbukti aman nih atau nggak efektif, maka peneliti harus kembali lagi ke laboratorium untuk mengembangkan kandidat vaksin lainnya. Jadi ini semua, jalan panjang ini semua adalah alasan mengapa pengembangan atau proses pengembangan vaksin
bisa memakan waktu yang cukup lama. Kita belum melihat sampai saat ini sudah masuk di fase produksi, masih di fase ketiga yang paling tinggi, artinya masih butuh mungkin lebih dari setahun atau mungkin di 2022 kita baru bisa menerima vaksin untuk COVID-19 ini.